Terima kasih Bu Ica sudah mau saya ganggu waktunya. Oke, selamat siang sebelumnya Bu Ica. Selamat siang Bu Yanti. Hari ini sibuk apa tidak Bu Ica? Alhamdulillah enggak sibuk Bu Yanti. Untuk hari ini kita lanjut untuk kemarin ya Bu Ica. Sudah saya sampaikan kepada Bu Ica bahwa saya akan melakukan kemarin pertama itu pra supervisi, terus kedua supervisinya, yang ketiga adalah pasca observasi. Ya. Terus hari ini adalah jadwal saya untuk melakukan pasca observasi. Di sini pastinya saya akan belajar sama Bu Ica bersama-sama. Dalam arti diskusi, mencari yang terbaik dan mencari solusi yang terbaik, apa pembelajaran yang masih kemarin yang kurang dan pembelajaran yang menurut Bu Ica yang begitu membuat Bu Ica terpesona dalam pembelajaran kemarin waktu observasi. Gitu nggih Bu Ica? Oke. Sebelumnya Bu Ica bagaimana kabarnya? Kok belum saya tanya. Alhamdulillah ya. Sehat Bu Yanti. Senyum merekah dari Bu Ica pastinya sangat hari ini bahagia sekali ya. Untuk kali ini Bu Ica, awal-awal kita melakukan pasca observasi ini, yang pertama itu pastinya untuk tujuan pasca observasi ini untuk saya sendiri yaitu melanjutkan tugas saya kemarin ya Bu Ica, ini sudah saya jelaskan dari kemarin. Terus perasaannya Bu Ica kemarin setelah saya supervisi ke kelas panjenengan Bu Ica, bagaimana ya perasaannya panjenengan waktu saya supervisi di kelas itu? Awalnya saya mungkin merasa grogi karena dilihat Bu Yanti, tapi alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Oh gitu ya. Groginya awalnya pembelajaran tadi kemarin itu, tapi selanjutnya kelihatannya Bu Ica santai dan mengikuti pembelajaran karena terbawa suasana anak-anak ya. Ya alhamdulillah kemarin sudah saya amati, sudah saya lihat dan bagaimana cara Bu Ica mengajar mulai dari awal pembelajaran, terus kegiatan inti dan pemberian evaluasi itu sebenarnya alurnya sudah saya amati dari depan sampai belakang, itu sudah bagus sekali Bu Ica. Berhubung di sini saya di pasca ini ya, untuk kegiatan ini kita banyak berdialog Bu Ica ya, berdiskusi tadi sudah saya sampaikan, mencari apa yang terbaik dan apa yang kurang gitu ya Bu Ica. Tidak apa-apa ya. Enggak apa-apa untuk pembelajaran kita menjadi guru yang lebih baik, guru yang profesional, guru yang ingin maju mencapai apa untuk keinginan peserta didik kita ya. Kita sekarang kan belajarnya intinya gini, belajar untuk memerdekakan murid. Ya, kalau kurikulum merdeka itu kan biar anak-anak mengekspresikan diri, melatih mereka menjadi seorang pemimpin, menjadikan mereka memerdekakan mereka jadi sesuai dengan kodratnya anak itu sendiri nggih. Oke ya, tadi kemarin sudah melaksanakan supervisi akademik dan kita hari ini kembali melakukan diskusi ya. Jadi untuk merefleksikan hasil dari supervisi akademik kemarin. Nantinya kalau permasalahan tidak dapat mencari solusinya, bagaimana? Nanti kita akan berpikir bersama-sama. Terus Bu Ica akan menggali potensinya dari Bu Ica sendiri melalui mungkin ya. Jadi mungkin disinilah tempatnya bersama saya dan Bu Ica melakukan refleksi diri akan ketemu yang terbaik gitu ya Bu Ica. Gina Bu Ica, pembelajaran kemarin, terus apa tujuan Bu Ica kemarin dalam waktu pembelajaran itu sudah mencapai target atau capaian yang diinginkan Bu Ica apa belum? Alhamdulillah sudah Bu Yanti. Sudah sesuai RPP yang Ibu buat apa belum? Sudah sesuai dengan RPP dari kegiatan awal sampai akhir. Ya. Anak pun merasa antusias ketika berdiskusi Bu Yanti, karena saya menunjukkan ke objek konkret, anak lebih senang, kemudian supaya anak diskusi lebih semangat lagi. Terus mungkin karena penggunaan media kemarin ya Bu Ica, saya lihat itu Bu Ica waktu mengajar itu seru. Nah, dalam waktu mengajar itu media yang Bu Ica gunakan
video ada, gambar ada, terus anak-anak diajak keluar halaman. Itu saya lihat sebenarnya keinginan anak itu sudah Ibu Ica terapkan. Jadi anak itu pinginnya bebas belajar di luar dan mengenal. Kemarin temanya lingkungan hidup bersih dan sehat ya Bu Ica. Saya ingat-ingat terus, lingkungan hidup bersih dan sehat. Kalau anak diajak praktek ke halaman, terus diajak begini sama Bu Ica, oh iya, itu adalah trik yang paling bagus. Anak langsung menerapkan diri ke lapangan. Kemarin anak-anak diajak apa ya Bu Ica? Kok saya lupa. Kemarin anak-anak yang pertama itu kan saya menggunakan gambar dan kemudian mengajak anak-anak untuk keluar untuk mengamati lingkungan sekitar, lingkungan bersih dan kotor. Anak-anak jenengan itu loh suruh kemarin dengan suruh ngambilin sampah-sampah itu loh, adalah praktek yang bagus. Itu kemarin idenya Bu Ica itu untuk anak-anak biar tahu sampahnya yang kotor harus diapakan. Itu udah trik yang bagus loh Bu Ica. Kemarin jenengan itu bagaimana kemarin menyuruh anak-anak mengambilin sampah, membuang sampah ke tempatnya, terus dan memilah-milah sampah, mana pasang yang kotor. Itu langkah bagus. Ya Bu Yanti, melihat anak-anak kemarin langsung melihat lingkungan sehat dan lingkungan kurang sehat. Jadi kemarin langsung saya ajak melihat mana yang lingkungan bersih dan mana yang kurang bersih, dan bagaimana cara anak-anak kalau melihat lingkungan yang kurang bersih seperti itu. Berarti harus tanggap ya. Berarti triknya Bu Ica itu sudah baru melihat anak-anak biar lebih tanggap lingkungan. Jadi anak-anak bisa praktek langsung. Oh kalau kotor itu begini, kalau cara membersihkannya begini. Nah, terus Bu Ica itu menggunakan media sudah tepat sekali. Kemudian dalam proses pembelajaran Bu Ica menemui kendala apa ya Bu Ica? Kemarin kan sudah berjalan lancar, enak. Pastinya ada menurut Bu Ica yang kurang sreg di dalam pembelajaran kemarin itu apa ya? Mungkin kendalanya atau kesulitannya yaitu Bu, anak-anak mungkin ada yang beberapa anak yang mungkin susah diatur seperti itu. Susah diatur. Terus apa lagi ya Bu Ica? Selain anak susah diatur, terus ada hal yang lain yang menurut Bu Ica janggal kemarin pembelajaran yang saya lakukan kok anak kok seperti ini. Mungkin lebih ke mengkondisikan anak yang masih suka ramai seperti itu Bu Yanti. Kasih suka ramai. Terus kemudian kalau anak suka ramai, adakah hal yang Bu Ica inginkan agar anak itu terkondisikan? Ada lagi Bu Yanti. Kendala yang saya temui dalam proses pembelajaran itu anak-anak ada yang kesulitan membaca. Jadi anak banyak yang ramai, ada satu yang belum lancar membaca, dan ada beberapa anak sulit memahami perintah dan arahan sehingga ketinggalan mengerjakan. Oh, berarti kendalanya Bu Ica yang pertama tadi sulit mengendalikan anak. Terus ada anak yang ramai. Ya, saya juga lihat kemarin. Terus kemudian anak itu saking terbawa suasana, saking senangnya, itu dia dikondisikan untuk diam, kan dia sesukanya, kan merdeka. Ya, merdeka karena dia belajar merdeka. Saya paham itu Bu Ica. Terus jadi menurut Bu Ica, kok anak sulit saya kondisikan, kok gak bisa diam, kok ramai terus ada lagi yang tidak bisa memahami soal, katanya Bu Ica tadi. Ada yang sangat aktif sekali. Ada yang sangat aktif sekali, beragam Bu Ica tadi. Kemarin itu saya lihat di kelas 2 itu. Terus ada yang belum bisa membaca lancar, jadi dia tidak bisa memahami soal ya. Terus ya banyak yang bertanya, apa tuh Bu ini? Kemarin saya juga betul kelas 2 itu ada yang belum lancar membaca, itu betul ya. Jadi saya bisa mendalami kelasnya Bu Ica gitu. Jadi menurut Bu Ica, kalau kemarin
menurut Bu Ica dalam pembelajaran itu ada kendala yang masih membuat Bu Ica dan segi mengkondisikan anak dan bagaimana membuat anak itu bisa membaca lancar, itu solusi Bu Ica itu bagaimana dalam kemarin praktek ya, kalau saya sebut praktek mengajar bersama saya, itu pasti Bu Ica punya angan-angan yang lebih baik, bagaimana ya solusinya agar kendala itu bisa tercapai. Untuk yang kesulitan membaca, kalau untuk yang kesulitan membaca, saya melakukan saya melakukan pendekatan kepada anaknya, terutama waktu jam-jam istirahat. Saya berikan waktu khusus untuk anak yang belum lancar membaca, dan mungkin bisa dilakukan juga sepulang sekolah saya memberikan bimbingan khusus untuk mereka yang kurang lancar membaca. Berarti ya untuk kelas 2 itu berarti panjenengan memberi solusi ya ini untuk angan-angan kedepannya, kalau yang belum lancar membaca jenengan bimbing secara sendiri setelah atau jam istirahat bisa waktu anak-anak pulang sekolah, terus jenengan Bu Ica bimbing sendiri di ruangan sendiri agar dianya itu bisa cepat membacanya gitu ya. Karena kemarin saya lihat tuh kalau kurang membacanya berarti nggak bisa menjawab kan gitu Bu Ica. Iya, karena kalau anak nggak kurang memahami, kurang membacanya kurang lancar atau belum bisa membaca, otomatis dia pemahaman soalnya juga kurang. Betul, saya kemarin juga gitu mengangan-angan. Berarti sama Bu Ica, angan-angan jenengan sama saya tuh hampir sama. Terus untuk yang itu Bu, yang menanggulangi anak yang kelas 1, kelas 2 kan biasa ya Bu, aktif perhatian yang ekstra kan kesana kemari, dia merdeka sendiri, maksudnya dalam arti dia senang belajar di luar, aktif. Itu kan Bu Ica sudah mengondisikan kan berapa murid Bu Ica muridnya itu? Untuk kelas 2 ada 17 siswa. Ya itu Bu Ica sendiri mengkoordinasikan anak-anak biar bisa kerja kelompok atau apa kemarin. Itu solusinya Bu Ica apa kemarin untuk biar anak-anak itu bisa mengkondisikan di kelas belajarnya itu? Saya memberikan mungkin itu Bu Yanti, saya memberikan media yang menarik supaya anak-anak itu bisa fokus dan pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan untuk anak-anak. Kemarin juga gitu Bu Ica, saya itu melihat kalau anak-anak diajak nonton video, tak lihat kok diam, terpengat, lalu melihatnya itu antusias, fokus. Ternyata video itu berpengaruh Bu Ica. Saya baru tahu kemarin itu loh ini. Kelas saya yang itu juga gitu. Berhubung kelas saya kelas besar ya, kelas tinggi. Kalau kelas 1 ternyata kelas 1, 2 itu kalau diajak nonton video paling suka. Antusiasnya saya lihat ini. Ternyata kalau diajak nonton video tuh anak-anak lebih aktif, lebih diam, fokus apa yang dilihat. Ya, betul. Itu adalah solusi terbaik itu Bu Ica. Kesimpulannya buat itu jalannya ya. Terus kemudian pada saat proses pembelajaran bisa menemui tadi kendala sudah disampaikan. Ternyata apa yang Bu Ica rencanakan awal dan tadi setelah pelaksanaan proses pembelajaran Bu Ica itu sudah menemukan kendala, sudah menemukan solusi dari kendala itu ya. Terus rencana dan kemampuan anak yang terlihat itu apa Bu kemarin? Kemampuan anak yang menonjol pada saat pembelajaran itu apa kemarin? Kemampuan sesuai anak dalam membaca. Contoh yang kurang lancar dikelompokkan sendiri dengan anak yang lancar dikelompokkan sendiri, dan yang memahami materi dikelompokkan sendiri supaya saya lebih fokus mendampingi anak tersebut dan memberikan tugas sesuai kemampuan anak, sehingga apa yang saya harapkan semua paham pada materi pembelajaran. Ada yang lebih suka nonton, ada yang lebih suka membaca, seperti itu Bu Yanti. Berarti strategi Bu Ica itu mengelompokkan ya dari pembelajaran itu, dari kendala itu selain menggunakan media,
berarti Bu Ica solusinya yang kedua yaitu mengelompokkan anak. Mana anak yang belum bisa membaca lancar dan mana anak yang sudah bisa membaca lancar. Itu Bu Ica kelompok agar Bu Ica paham memberikan tugasnya itu yang ke arah mana. Kemudian tadi ada yang suka nonton video, Bu Ica kelompokkan nonton video. Ada yang suka membaca saja, Bu Ica kelompokkan dengan yang suka membaca saja. Oh betul. Kemudian berarti dibuat kelompok ya Bu Ica tadi sesuai kemampuan anak. Kemudian ada lagi rencana kedepannya lagi Bu Ica. Rencana kedepannya agar anak tidak berebut media yang saya buat, maka saya akan membuat media sesuai dengan jumlah kelompok itu supaya anak tersebut dapat mencobanya Bu Yanti. Berarti Bu Ica memfasilitasi media itu sesuai kebutuhan, tidak kurang, agar mereka tidak gaduh, tidak berebut. Bagus sekali Bu Ica itu. Terus dapat mencoba menggunakan media semuanya ya. Berarti anak-anak bisa mencoba ini itu sesuai dengan yang sudah ditargetkan Bu Ica, sudah disediakan Bu Ica, dan itu pas, tidak ada yang kurang. Jadi membuat anak tidak gaduh lagi. Terus Bu Ica, wah luar biasa ini idenya Bu Ica itu. Tak lihat-lihat itu Bu Ica punya bakat yang luar biasa ini. Ya, jadi kalau dari Kendala itu Bu Ica sudah menggali potensi Bu Ica dari dalam apa yang terbaik untuk pembelajarannya Bu Ica. Oke Bu Ica, pembicaraan kita ini sangatlah menyenangkan, sangat seru menurut saya. Dan setelah saya tadi kemarin sudah melakukan supervisi ya di kelas Bu Ica, menemui kendala, Bu Ica sudah menemukan rencana aksinya, sudah menemukan solusinya yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Sekarang ini apa komitmen Bu Ica ke depannya ini? Komitmen untuk mencapai yang terbaik lah, jadi guru di Sumko 2 itu yang terbaik lah gitu. Komitmen saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat media yang menarik agar anak-anak antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran Bu Yanti. Sesuai bimbingan Bu Yanti tentunya menggunakan RPP berdiferensiasi dan KSE agar saya bisa memetakan sesuai kebutuhan dalam merancang RPP. Dan terima kasih Bu Yanti sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman buat saya. Sama-sama Bu Ica, kalau kita punya ilmu berbagi sedikit kan katanya dapat amalan yang barokah dan manfaat gitu ya Bu Ica ya. Semoga itu membuat Bu Ica semakin semangat lagi menjadi seorang guru, karena kita sebagai seorang guru tidak hanya dituntut gajinya katanya gitu. Kita harus memiliki tanaman amal sebanyak-banyaknya. Gitu ya Bu Ica ya. Untuk sama-sama kita belajar dengan Bu Ica. Wah luar biasa tadi Bu Ica, idenya bagus, semangatnya luar biasa, sangat bagus. Dan semoga apa yang sudah direncanakan Bu Ica dapat dilaksanakan dan pembelajaran yang dilakukan Bu Ica lebih baik lagi. Dan semoga apa ilmu yang kita bagikan ini menjadi, saya dengan Bu Ica itu menjadi tauladan bagi saya dan Bu Ica bahwa guru itu harus belajar dan belajar tanpa ada henti-hentinya gitu Bu Ica. Belajar sepanjang ya. Amin ya Bu Ica. Semoga kita mendapatkan amalan yang terbaik sebagai seorang guru. Terus gimana Bu Ica setelah kita melakukan pasca observasi ini? Yang dirasakan Bu Ica setelah pertemuan ini sangat lama, hampir setengah jam, 1 jam lebih. Ya. Alhamdulillah Bu Yanti, angan-angan yang ada di pikiran saya sudah tersampaikan semua ke Bu Yanti. Kemarin saya hanya mengandai-andai, wah kalau kurang ada yang buat saya bisa tenang, tapi setelah saya berbincang-bincang, ngobrol enak dengan Bu Yanti, hati saya lega banget. Sehingga sekali lagi saya berterima kasih Bu Yanti atas bantuan dan bimbingannya Bu Yanti. Terima kasih sama saya juga terima kasih sama Bu Ica ini sudah bertukar pikiran, berbagi ilmu, terus bersemangat
mengobservasi Bu Ica, menguji mental ya Bu Ica. Mental, iya, mentalnya diuji dan kita sebenarnya di sini belajar bersama-sama Bu Ica ya. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Ica sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas ini agar saya menjadi CGP angkatan 7 ini juga mendapatkan nilai atau lulus dengan baik-baik saja ya Bu Ica, dan semoga nantinya Bu Ica juga menyusul saya menjadi seorang CGP, amin. Itu doa saya Bu Ica, semoga teman-teman yang ada di SDN Semengko 2 ini semuanya jadi CGP lah ya, agar program di Semengko 2 ini bisa terlaksana dengan baik dan mencari terobosan yang baru terus. Soalnya guru-gurunya muda, semuanya jadi CGP dan kepala sekolahnya pun juga sangat mendukung. Gitu ya Bu Ica. Alhamdulillah, dan sama-sama juga mengucapkan terima kasih sekali lagi Bu Ica karena Bu Ica sudah mencari mencari hal yang baru, hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran. Hal itu sangat membuat saya bahagia ya, bisa menonjolkan apa tokoh potensinya Bu Ica ini. Inilah terlihat dari sini saya bisa melihat kompetensinya Bu Ica dalam mengajar, dalam mengolah murid. Salah satunya Bu Ica tadi sudah menyampaikan ingin memerdekakan anak. Itu sangat luar biasa Bu Ica. Cita-cita Bu Ica tadi menjadi guru yang profesional, guru yang lebih baik. Hal inilah di sini saya bisa menggali, sebenarnya belum tahu sama sekali, tapi di saat inilah saya baru tahu apa yang diinginkan Bu Ica. Gitu ya Bu Ica. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Perasaan Bu Ica sudah lega, sudah enak. Saya pun juga enak, juga lega. Dan alhamdulillah kami akhiri dialog kali ini. Saya mohon pamit ya Bu Ica, sudah mengganggu waktunya tadi lama sekali. Saya juga sangat berterima kasih Bu Yanti atas bantuannya Bu Yanti, dan bimbingan arahan Bu Yanti sangat bermanfaat sekali untuk saya. Dan saya juga mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya Bu Yanti. Sama-sama Bu Ica, namanya orang tidak luput dari kesalahan. Saya sendiri juga banyak salah dengan Bu Ica, dan hari ini kita akhiri. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Sudah. Betul. Mungkin aku ngomong kakak ngomong ini.